Assalamualaikum Bang Ihsanuddin Nursi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini dia Alhamdulillah. pagi-pagi kita sudah lihat berita-berita ini. Hari ini katanya ada demo petani sawit ini. Kan sudah hampir sebulan lebih Pak Jokowi menyetop ekspor, mempengaruhi harga. Malaysia lagi nyengir-nyengir kuda ini karena menerima manfaat. Sebenarnya apa yang terjadi setelah penyetopan itu? Apakah benar ada manfaatnya perekonomian dalam negeri atau sebenarnya apa yang terjadi? Mungkin Bang Ihsanuddin Nursi bisa kasih pencerahan dikit Bang tentang ini. Yang pertama, larangan ekspor itu ada kepresnya nggak? Nah, itu dia. Ada regulasinya. Nggak ada keputusan presiden ya, nggak ada peraturan pemerintah ya. Jadi nggak ada keputusan hukum tertulisnya, ketentuan hukum tertulisnya nggak ada. Jadi sesungguhnya ucapan itu menjadi hukum. Nah, ketika ucapan menjadi hukum, dia bisa jadi pedoman nggak untuk Indonesia? Waduh, harusnya tidak. Dalam aliran hukum di Indonesia yang basisnya formalitas, nggak bisa jadi. Azas keleluasaan presiden mengambil kebijakan tetap didasarkan atas hukum positif, artinya harus tertulis. Jadi azas keleluasaan namanya azas diskresi. Bagi pejabat untuk mengambil keputusan, tetap berpijak pada hukum positif, pada hukum tertulis. Jadi ketika tidak ada regulasinya, tidak ada, ekspornya tetap jalan. Cuma ngendap-ngendap gitu. Diam-diam gitu. Soal accessibility itu soal bermain dengan bea cukai. Itu yang nanti kalau misalnya diprotes misalnya nanti siapa nih 3 orang itu yang 3 orang atau 4 orang tuh yang dimasukin itu digugat oleh Jaksa Agung. Nanti problem hukum tertulis. Bagaimana itu nyangkutnya nanti soal hal lain gitu. Hukum yang dipakai oleh Kejaksaan Agungnya soal lain. Pasti hukumnya nanti soal persaingan curang gitu. Relasinya nanti dengan kayak gitu. Karena ketentuan hukumnya dipakai pasti ketentuan tentang persaingan usaha dan persaingan curang KPPU. Persaingan usaha. Undang-undang tentang persaingan usaha. Sementara tentang perlindungan dalam negeri, pasar dalam negeri, dipakai undang-undang perdagangan. Itu tidak ada larangan ekspor sampai akhirnya keluar kebijakan pemerintah soal itu. Itu ujung yang dipakai. Dan harga masih tetap tinggi ya, seperti tidak tercapai apa yang akan diikhtiarkan dari usaha itu gitu, Bang. Salah satu bukti bahwa kekuatan kelapa sawit mendikte pasar, bukan mendikte pasar, mendikte konsumen, salah saya. Itu begitu, harga tetap tinggi. Karena mereka memang menentukan jumlah pasokan. Kan saya bilang BUMN, perusahaan perkebunan negara gitu, PTPN itu, cuma memasok 3 sampai dengan 4%. 96% dipasok oleh pengusaha big farm itu. Dan oleh small farm, petani-petani yang tadi siap untuk demo hari ini. Nah, si petani siap demo disebabkan oleh harga. Si big farm itu memainkan kebijakan menghentikan mesin produksinya. Ya, TBS kan umurnya seperti saya bilang berkali-kali, umurnya 24 jam. 24 jam nggak masuk PKS, nggak masuk pabrik kelapa sawit, busuk dia. Nggak bisa bikin apa-apa. Gitu. Jadi mau ngeliat, itu yang saya tidak tahu apakah itu hoax atau false atau fake gitu ya. Soal Joko Widodo menyatakan kebijakan mengendalikan harga, menurunkan harga minyak goreng gagal. Itu pengakuan Joko Widodo. Tapi kalau saya memang negara gagal. Karena sepenuhnya negara menganut prinsip mekanisme pasar bebas. Nah, ketika menganut pasar bebas tergantung siapa yang memasok, siapa yang
melakukan permintaan, siapa yang mensuplai, siapa yang melakukan penawaran permintaan itu. Kalau negara sama sekali cuma bilang, kami bisa mengendalikan pasar dengan mengendalikan harga. Terbukti kok dalam persoalan BBM nggak bisa kok. Dalam persoalan BBM ketika mereka bilang bisa mengendalikan harga, terbukti kok nggak bisa. Lihat aja Pertamax. Nggak bisa kan? Nggak bisa. Nah, lalu lihat aja lagi minyak goreng. Lihat aja lagi yang namanya, nggak usah jauh-jauh sekarang. Lihat lagi daging sapi. Ya kan? Lagi sekarang muncul lagi kasus penyakit kuku mulut. Mulut gitu ya. Itu kan sama. Akhirnya harga daging sapi. Itu kan para importer yang menikmati. Iya. Kebijakan ini artinya lagi-lagi jangan bilang negara mengendalikan satu produk gitu ya dengan bicara harga. Nah, itu ujungnya terbatas kok kapasitasnya gitu. Kita nggak bisa bilang mengendalikan harga satu modal kebijakan efektif. Kenapa sih nggak ngelihat Amerika bahwa Amerika satu abad itu gagal gitu? Jangan bilang Amerika itu negara sukses. Jangan. Penembakan 10 orang terakhir di Buffalo gitu ya. Tambah lagi. Kemudian mereka sampai inflasi tertinggi dalam 22 tahun terakhir. Itu kan nunjukin itu gitu. Bahwa mereka tidak mampu mengatasi rasialisme, mereka tidak mampu mengatasi ketimpangan ekonomi. Itu kan sudah berjalan satu abad. Kok kita mencontoh mereka gitu? Mencontoh yang salah gitu. Subhanallah, Masya Allah. Sementara Pak Jokowi ini fotonya lagi sama Elon Musk. November mau ke sini katanya. Ini apa harapan SpaceX akan diluncurkan dari Indonesia? Harapannya nampaknya begitu, atau apa ya, di tengah runtuhnya kepercayaan publik sekarang ini sudah mencapai 50 sekian ini data survei terakhir ini. Yang Bang Ihsanuddin Nursi lihat, apakah kita ini sedang menjemput sebuah krisis lain dari krisis yang satu ke krisis yang lainnya, atau bagaimana Bang? YouTube saya memang menjemput krisis. Gini ngelihatnya, 2018 gitu ya, ketika terjadi pertemuan US Asian Summit gitu. Isu yang beredar dalam rangka Trans-Pacific Partnership itu kan belum terjadi soal apa-apa, tapi Obama tetap demikian yakin soal blok ekonomi lewat Trans-Pacific Partnership atau Investment Partnership di Trade and Investment Partnership di NATO di sana di Atlantik. Yeah. Itu kan karena keyakinan demikian besar dari Partai Demokrat yang sedang berkuasa untuk memainkan berbagai isu. Isu pertama soal pembentukan blok ekonomi yang dilihat sesungguhnya kekuatan Cina sudah sedemikian rupa mengganggu sehingga mereka merasa perlu mengantisipasi dengan membuat blok ekonomi baru sebagai pengganti model-model blok ekonomi yang gagal. Itu saya munculkan di 2018. Jadi pertemuan US Asian Summit 2018 16 Oktober itu sudah muncul isu di kalangan Amerika dan sudah muncul di kalangan kritis dalam melihat model-model perdagangan dan model-model kebijakan fiskal. Bahwa sesungguhnya Amerika sedang berupaya memulihkan kembali dan mempertahankan bentuk dominasinya di panggung internasional, sementara pada kasus 24 Agustus 2015 ketika mereka melakukan apa yang saya sebut sebagai Black Monday di Shanghai, mereka cuma berhasil menurunkan cadangan devisa Cina, menurunkan jumlah surat utang pemerintah Amerika yang dipegang oleh Cina, dan berdampak cuma memukul Rusia karena rubel jatuh 50%. Transaksi antara pedagang-pedagang dengan yang namanya pembeli rusak karena visa dan master di blok, dan munculkan perlawanan baru. Yang perlawanan baru itu saya sebut duluan dibanding dengan banyak orang dengan mengatakan ini mereka akan memunculkan satu perlawanan lewat sistem pembayaran. Itu yang saya bilang dampak perangnya dampak perang akumulatif
power to the accumulative war. Jadi satu kekuasaan yang terakumulasi untuk menunjuk pada kekuasaan perang yang terakumulasi. Dan saya duluan juga yang bilang ini perang akan berkepanjangan gitu. Nah, US Asian Summit kemarin terjadi di Washington 12-13 Mei, cuma ingin memelihara bahwa dan meyakinkan bahwa yang namanya kawasan ASEAN tetap berada dalam kemitraan, dalam kedekatan dengan Amerika, dibanding dengan hubungannya dengan Cina. Padahal Cina sudah Luar biasa. demikian jauh ke kawasan ASEAN lewat perdagangan, lewat Cina Selatan, lewat berbagai kebijakan politik luar negeri lainnya. Dan selalu Dilihat bilateral. dari kasus bagaimana Cina dengan Rusia berusaha mempertahankan posisi ketika mereka tidak lagi menggunakan Swift Code dan kartu kredit Visa dan Master, tapi menggunakan Union Pay sekaligus meninggalkan dolar. Itu yang saya bilang perang berkecamuknya makin tinggi. Nah, Elon Musk datang buat saya cuma sekedar menunjukkan bahwa ada isu konsisten yang muncul untuk menunjuk bahwa invasi modal dan invasi barang itu datang ke Indonesia lebih luar biasa. Yang saya bilang kasusnya sejak 49 hingga sekarang. Dalam bahasa yang lain, ketika invasi modal dan invasi barang itu demikian kuatnya, maka sesungguhnya kita tidak pernah terlepas atau tidak pernah berhasil memperbaiki fundamental ekonomi makro yang rapuh. Kita tidak mampu lagi menstrukturkan dengan baik relasi antara sumber daya, produksi, dan distribusi. Dalam kasus minyak goreng adalah bukti betapa Indonesia gagal menarik relasi ketat dan signifikan. Saya ulang. Menarik relasi ketat dan signifikan antara sumber daya, produksi, dan distribusi sehingga dengan mudah didikte. Itu domestik yang mendikte. Apalagi luar negeri. Saya ingin menggunakan satu tesis yang sedang saya buat. Yang saya gunakan adalah ini yang disebut dengan kudeta korporasi. Kudeta korporasi. Ini subhanallah sama lewat vaksin dan IT. Dunia dikudeta oleh korporasi, sadar nggak? Ketika ada tadi menggunakan one eye jack atau si mata tunggal tadi, itu kudeta korporasi. Itu kudeta masyarakat mana di dunia yang bisa menghindar cuma dari sekitar 10 pemain produsen gadget? Kan cuma 10. Nggak sampai 10, bahkan cuma 9. Datanya pun terekam semua. Iya. Jadi seluruh masyarakat dunia didikte oleh gadget. Seluruh masyarakat dunia didikte oleh yang namanya permainan-permainan mereka. Itu yang saya bilang, ujungnya adalah fasis sistem. Bedanya, yang satu berbasis individual, yang satu berbasis komunal. Itu yang dalam bahasa mereka, basis tesis. Ini kajiannya akademik, sangat akademik. Ini yang disebut dengan pertarungan corporate capitalism, dalam hal ini liberalisme dan individualisme basisnya, melawan state capitalism basisnya dalam hal ini komunal atau komunis atau sosial. Tapi induknya sama, apa itu? Materialisme. Itu makanya saya bilang ini soal khilafah materialisme. Itu. Luar biasa. Ini kan menyebabkan dunia memang diatur oleh industri-industri, lebih-lebih industri perang, karena kan Swedia, Finlandia ini kan bakal masuk NATO lagi. Ini menyebabkan industri perang Amerika yang tadinya uring-uringan menghadapi belanja NATO ini akan berkibar lagi, dan perang ini piara untuk menciptakan industri ini berjalan, bukan begitu Bang? Pagi ini saja di Amerika dardor lagi kan itu kan 3 orang lagi mati yang sebelumnya di supermarket itu. Semua industri alat perang itu kan yang terjadi. Oke, kita nggak usah bicara soal Finlandia yang akan masuk lagi. Kita bicara sekarang pertanyaannya. Partai politik mana di Amerika yang bisa mengendalikan yang namanya pengendalian penggunaan senjata dengan aturan yang lebih ketat? Ada nggak? Udah diuji betul. Nggak usah keluar dulu, ke dalam negeri aja dulu. Sipil total dilarang untuk memiliki senjata. Ada nggak? Bebas. Ada. Nanti kita coba hubungi lagi karena terputus. Bang Fahri akan coba menghubungi lagi Bang Ihsanuddin Nursi di ujung telepon sana.
Para pendengar radio dimanapun Anda berada, setiap hari Selasa kita akan bincang-bincang bersama Bang Ihsanuddin Nursi. Sementara hari Senin dengan Bang Nuim Hayat. Ya terputus, kita coba lagi. Kenapa ini kok bisa terputusnya? Wallahu a'lam bishawab. Sementara, sudah terhubung lagi. Silakan. Halo Bang Ihsanuddin Nursi. Iya, oke. Terputus. Maaf, terputus, nggak tahu kenapa. Iya, wallahu a'lam lah. Wallahu a'lam. Jadi, kalau kita lihat dalam negeri saja mereka tidak bisa mengendalikan soal kepemilikan senjata gitu ya. Ya berarti di luar negeri mereka akan sama. Karena buat mereka, begitu tercipta perang, maka dia akan menggerakkan seluruh sektor perekonomian. Itu makanya dalam dokumentasi saya gitu ya, tidak ada 3 tahunan yang tanpa perang lokal, perang regional, nggak ada. Pasti ada. Itu kan yang acap kali kita sebut sebagai bergeraknya military industrial complex. Gitu. Kalau kita lihatnya begitu. Gitu. Nah, sekarang kalau masuk Finlandia ke NATO, ya akan ada belanja baru gitu, dan mereka memenuhi persyaratan anggota NATO belanja pertahanannya 3% dari PDB, 3-4%. Ya, memang ASEAN ini bagai di apa ya? Apakah dia bisa mempertahankan netralitas ASEAN diuji ya? Karena kan itu juga masalah di Finlandia itu kan masalah negara buffer state, netralitas itu. Betul. Sementara Cina itu sudah antar negara ini menandakan penetrasi, terakhir itu di Filipina yang luar biasa isunya itu. Bagaimana Bang ini di tengah Xi Jinping ini yang lagi sakit otaknya ini, pakai tradisional malah dia di tengah teknologi yang luar biasa di sana. Gimana kisahnya Bang? Kita balik dulu ke ASEAN, baru kembali ke Xi Jinping yang sedang sakit otaknya. Okay. Dalam ASEAN sendiri dipakai oleh Amerika memang dalam rangka menahan penetrasi Blok Timur di kawasan ASEAN. Itu terjadi pada tahun 60-an. Itu saya tulis dalam buku saya kok, Masyarakat Ekonomi ASEAN. Jadi yang saya bicarakan di Rasil pagi ini 60 sampai dengan 80% sudah saya tulis Masyarakat Ekonomi ASEAN dengan latar belakang sejarah, dengan latar belakang ekonomi politik dan geopolitiknya. Itu sudah saya tulis. Diterbitkan oleh UI Press gitu ya. Gitu. Entah kenapa peminatnya saya tidak tahu. Tidak seperti buku Bangsa Terbelah yang peminatnya ngebludak gitu ya. Tapi kajian regional ke internasional saya lihat orang tidak terlalu tertarik. Padahal dalam kasus Indonesia, sebagaimana diskusi dan ceramah saya di mana-mana, perubahan-perubahan politik besar di Indonesia saya melibatkan pihak luar. Gitu. Nah, sekarang kalau ASEAN-nya ditanyakan netralitas, nggak akan netral ASEAN. Orang ASEAN itu sudah diciptakan oleh Amerika. Makanya dalam pertemuan kemarin di Washington, US ASEAN Summit itu, kan pernyataannya kembali lagi soal kemitraan strategis gitu antara ASEAN dengan Amerika. Nah, tetapi ada tetapinya. Tetapinya ada 2 kasus menarik di sini kan. Bagaimana sikap Filipina yang dalam Laut Cina Selatan gitu ya. Filipina setuju pakai model Cina bukan model Amerika. Itu Duterte gitu ya satu. Yang kedua sekarang terpilihnya kembali anaknya Marcos dan anaknya Duterte sebagai wakil presiden untuk 6 tahun ke depan, yang sikapnya jelas tidak pro ke Amerika tapi pro ke Cina. Karena teringat bagaimana Ferdinand Marcos digubrak itu divonis habis-habisan oleh Amerika dalam konstruksi sebagai koruptor gitu. Kan menarik ini. Artinya sesungguhnya kalau kita lihat peta ASEAN dari terakhir Rodrigo Duterte yang dimusuhi oleh Barat karena menghajar habis-habisan narkoba dan dihajar oleh Barat, dan Duterte tidak peduli, gitu. Tetap dia hajar habis-habisan namanya narkoba, bahkan puluhan mobil mewah dia hajar habis pakai bulldozer gitu ya karena hasil korupsi.
Itu videonya seru tuh, mobil-mobil mewah di Filipina gitu. Seru banget gitu. Gila itu Duterte. Dan itu dimusuhi oleh Barat habis-habisan. Nah, kan pertanyaan menjadi begini. Oh, kalau begitu Barat sesungguhnya menggunakan berbagai macam cara untuk mempertahankan dominasinya gitu. Sampai ketika Duterte menghajar habis-habisan korupsi, menghajar habis-habisan narkoba, itu mencah-mencah adalah Barat. Nah, sekarang dalam konstruksi sekarang, anaknya Duterte bersama Ferdinand Marcos Junior itu akan memimpin ke depan yang akan menggeser peta ASEAN. Itu yang merisaukan Washington maksud saya. Ya, pastilah. Nah, itu yang kalau dilihat dari sejarahnya, karenanya US ASEAN Summit buat saya keinginan dari Biden untuk menegaskan ulang bahwa memang negara-negara ASEAN tetap, saya nggak bilang berkiblat ya, tapi tetap bermitra dengan Amerika dibanding dengan, padahal pada saat yang sama, Cina sudah demikian mempengaruhi peta perekonomian melalui konstruksi perdagangan dan juga keuangan secara pelan-pelan. Kenapa? Karena sudah menggunakan model bilateral swap. Ya artinya konstruksi perdagangan Cina dengan seluruh negara mitra dagangnya tidak lagi menggunakan US dollar. Begitu juga Rusia sama. Nah, itu mempengaruhi peta posisi Amerika lewat dominasi dolar dan dominasi militer. Padahal kan di Filipina ada pusat militer di Quebec, itu kan pusat militer Amerika. Yang pernah. Jadi kalau diambil dari peta itu, sesungguhnya Filipina yang latar belakang agamanya mestinya berkiblat ke sini sedang bergeser. Dalam bahasa lain sesungguhnya sedang terjadi pergeseran di Filipina dalam melihat kondisi regional. Ini yang merisaukan Washington buat saya. Itu yang saya bilang, ini bagian dari, kalau dalam YouTube saya, bagian dari menurunnya dominasi Barat di berbagai belahan dunia. Di Afrika sama. Jadi dominasi Barat yang katakan Prancis yang menguasai 16 negara di Afrika, itu juga terpengaruh oleh soal peranan Cina. Begitu juga Nigeria yang terpengaruh oleh yang namanya kekuatan Amerika, itu sama. Afrika Selatan juga sama. Jadi situasi dua kawasan Asia dan kawasan Afrika, dua benua berarti, itu sedang terpengaruh oleh kekuatan Cina. Demikian tren bahasa merekanya influenceable. Kekuatan pengaruhnya itu meningkat luar biasa. Saat yang sama Amerika Latin ikutan. Masuk juga ke dalam. Masuk dalam wilayah itu. Itu yang menurut saya peta multipolarnya gitu ya. Demikian dinamisnya gitu. Yang kritik saya kepada para pejabat di Indonesia, kok nggak kelihatan sih sikap Indonesia dinamis, bagaimana mencermati dan mencerdasi situasi dinamika peta politik multipolar gitu. Di mana Amerika sedang mempertahankan posisi unipolarnya gitu. Kan Amerika sedang mempertahankan posisi unipolarnya. Paling tidak jangan melulu total multipolar, jangan kelihatan seperti Daron Asimergu bilang deh kuadripolar gitu. Kan saya bilangnya bukan kuadripolar, itu heksapolar gitu. Satu polarisasi berbentuk 8 gitu. Karena situasi mutakhirnya merujuk pada National Defense Strategy of US 2018 kalau kita ngeliatnya gitu. Jadi format ini menunjukkan bahwa bukan hanya persoalan militer yang terpengaruh, bukan hanya pada persoalan kesehatan yang mereka sedang memaksakan terus-menerus vaksin ke seluruh dunia sebagai bukti. No, betul. Apalagi kemarin Rusia membuktikan beritanya bahwa memang betul, luar biasa itu. Ditanya di PBB ya, nggak bisa jawab. Ini apa ini laboratorium macam Namru lah di sana ya dulu.
Iya kan, tapi kan Rasil duluan yang ngomong dibanding media lain di Indonesia. Bahkan Bang Ihsanuddin Nursi awal terendah 3 katanya, lantas 11, malah lantas dibilang 20, bahkan sampai 30. Wah, luar biasa ini. Enggak, saya bilangnya 5 waktu itu. 5. Lalu orang bilang ada 30. Saya nggak berani bilang 30 karena data saya cuma 5 sampai dengan 11. Saya bilang. Artinya sesungguhnya ada pihak-pihak yang tertentu memang sedang memaksakan sistem dan nilai mereka. Yang sekarang ini dilawan oleh kekuatan Rusia dan Cina, sementara kawasan ASEAN ikut terpengaruh karena peperangan ini. Indonesianya sendiri tidak jelas, malah mengundang Elon Musk. Kan berarti ada beyond the finance, beyond the economic, it's a politics. Istilah saya begini, perang untuk ekonomi, ekonomi untuk perang. Itu yang saya sampaikan ke paling tidak ke beberapa jenderal dan para petinggi. Dan para jenderal, para petinggi itu setuju dengan kajian saya gitu. Iya. Bahwa perang untuk ekonomi, ekonomi untuk perang. Artinya kalau pakai bahasa tahta untuk harta, harta untuk tahta. Selalu begitu. Iya. Saya minggu lalu ketemu Bang Ihsanuddin Nursi. Dia bilang katanya, saya tuh pusing kalau ketemu Bang Ihsanuddin Nursi. Dia tuh bener ya, tapi kok orang melihat jadi macam mana gitu. Tapi memang berat menyampaikan kebenaran di tengah-tengah zaman macam begini gitu. Salam dari beliau, Bang. Iya. Nah, artinya kalau Al-Quran itu, saya kemarin baru menyampaikan satu kajian gitu ya. Bagaimana Al-Quran mengajukan satu model pendekatan multi-sistemik struktural. Saya ulang, multi-sistemik struktural. Tapi pada saat yang sama juga Al-Quran bisa mengajukan model single systemic struktural. Jadi pendekatannya pasti sistemik struktural. Kenapa sistemik struktural? Al-Quran membuktikan misalnya soal penciptaan dari mulai lumpur hitam sampai dengan kelahiran manusia. Itu bukti betapa sistemik strukturalnya Al-Quran. Dan manusia tidak bisa melawan metodologi sistematik berpikir Al-Quran bahwa dia adalah sistemik struktural. Jadi single sistemik struktural dibuktikan Al-Quran dengan penciptaan manusia dari lumpur hitam sampai dengan terbentuknya nutfah, sampai dengan segumpal daging, sampai dengan kelahiran manusia. Sampai dengan dia cerita nanti di hari tua kalian cuma tinggal pikun atau kemudian tetap bisa berpikir. Kan gitu. Itu kan sistemik struktural, benar gitu. Historikalnya, yaumnya, kalau pakai bahasa Al-Quran berarti kita menggunakan 3 istilah. Yaumnya, sajaratun khuldinya, gitu, sirahnya, gitu ya. Itu sampai kayak gitu, sirah hayahnya itu kayak gitu loh. Itu single sistemik struktural, cuma satu single aja yang dibuat. Tapi pada saat yang sama bisa dilakukan dengan pendekatan multi sistemik struktural. Nah, umat Islam itu di situ sesungguhnya sangat cerdas kalau menggunakan metode itu, sangat cerdas, bukan bodoh. Kalau mau, tapi baru ngomong Quran, dibilang khilafah lah, inilah, kadrun lah, macam-macam. Aduh. Jadi kalau kita menggunakan metode begitu, mustahil Anda tersesat. Mustahil Anda didominasi pihak lain. Aduh, dahsyat banget. Mustahil Anda didominasi oleh pikiran-pikiran pihak lain. Karena penjajahan itu setelah dalam bentuk yang namanya di pertengahan abad 20, bentuk dominasinya dalam bentuk dominasi pikiran. Dia dalam bentuk hegemoni pikiran, hegemoni akademik namanya. Itu model penjajahannya begitu. Nah, kalau kita memang menggunakan metode Al-Quran, sistematik, analitik, dan objektifnya Al-Quran, kita tidak akan mungkin dihegemoni pikiran kita oleh pihak lain. Dalam hal ini oleh Barat. Itu kemarin saya sampaikan sama orang penting di beberapa tempat gitu. Saya diam gitu ketika mereka diam ketika saya sampaikan kayak gitu. Karena Al-Quran itu menjunjung tinggi harkat martabat manusia. Sangat dia junjung tinggi. Dan model menjunjung tingginya itu tidak pernah berpikir, tidak pernah dalam konstruksi mendominasi satu kalangan, tidak. Rasulullah itu menebarkan ajarannya tidak dalam rangka mengkonstruksi, mendominasi pihak lain. Jadi tujuannya sebagai kul huwa ahad, yakni satu peradaban tunggal, itu tujuannya mengangkat harkat martabat manusia secara menyeluruh. Itulah bahasa lain dari minajulumati ila nur. Dahsyat gak? Subhanallah, kalau sampai kayak gitu pemahamannya. Ya Allah, ya Tuhan. Jadi ketika dia nyatakan, hei Muhammad,
katakan ajaranku inilah yang tunggal, ini yang mengangkat harkat martabat manusia. Kul huwallahu ahad. Jangan mempersoalkan ahadnya adalah dia, bukan. Tapi ahadnya itu dalam konstruksi ajaran. Artinya konstitusi kita itu, pendiri bangsa itu sudah memberikan koridor-koridor ini, cuman kan tafsiran ini udah benar itu kan. Artinya ketika rasio teriak-teriak yang satu itu benar. Untuk Islam yang satu, untuk Pancasila itu. Itu loh. Jadi kalau sekali lagi saya ini masih kemarin hari libur, sekarang sudah sibuk kerja, sorry. Jadi kalau kita ambil konstruksi berpikirnya begitu gitu, konstruksi kolbunya juga begitu, karena wajah karuna dan wajah tapak karunya itu yang diminta dua, kolbu dan pikiran kita. Itu dalam mata rantai Al-Quran dan hadis. Saya bilang tidak mungkin umat Islam di Indonesia atau di dunia itu bodoh dan kemudian terjajah. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Mustahil. Bang. Nah, kalau sampai mereka terjajah, kalau sampai mereka terdominasi oleh pihak lain, pasti karena mereka tidak menjalankan Al-Quran dan hadis dengan sebaik-baik. Itu udah pasti rumusnya. Artinya kita belum keluar dari suasana julumat. Maka keluarlah istilah, ini rezim jalim, ini rezim segala macam. Itu tadi karena begitu gitu. Gitu. Kita mengambil pola berpikir, kita mengambil pola sikap, bahkan kita melakukan perwujudan peradaban yang sama sekali tidak mengangkat harkat martabat manusia gitu. Yang saya bilang tadi, gagal kok mereka 1 abad kok tetap diikutin gitu. Tapi orang akan nanya Bang, ya lain ya, memang Indonesia ini punya nilai. Harusnya kita itu nggak usah mencari contoh, kita harus membuat sendiri, nggak usah mencontoh negeri mana yang sudah menjalankan dan apa kisah lain-lain. Kalau Bang Ihsanuddin Nursi itu tuh yakin nih, karena kan yang kita hadapi ini sebuah negeri besar, sukses pendidikan ekonomi, tapi komunis, tak bertuhan. Yang satu lagi masih ada agama, tapi sekuler. Nah, inklusivitas ini terjadi di konstitusi kita, tapi kok nggak bisa jalan itu Bang. Bertahun-tahun ini ada demo, ada DITI, ada ini, sampai ada yang pokoknya syariat, tapi Pancasila ini sebenarnya sudah luar biasa buat negeri kita ini. Gimana Bang lihatnya? Ada satu tesa yang saya sampaikan dalam pembelajaran saya ke publik. Barat tidak terima apa yang dilakukan Jepang untuk mendukung Indonesia merdeka. Jokorichu Jombazu Zakai atau BPUPK itu. Itu atas dukungan Jepang, itu tidak diterima oleh Barat. Bahkan Barat tidak menerima lagi Undang-Undang Dasar 45 gitu ya, yang isinya jelas melakukan perlawanan terhadap sistem dan nilai Barat. Jadi ada 2 yang tidak diterima oleh Barat. Yang pertama adalah tidak menerima kemerdekaan atau kedaulatan Indonesia. Yang kedua tidak menerima juga pola pikir, nilai dan sistem yang dibangun atas kemerdekaan dan kedaulatan itu. Karena memang ketika yang namanya Turki Utsmaniyah dijatuhkan, hampir seluruh negara mendapat visi dan misi untuk mendominasi dunia dalam pembelajaran the single eye. si mata tunggal itu ya, yang ada banyak. Kebayangkan bahwa yang datang ke Indonesia, kedatang ke Nusantara, saya nggak bilang ke Indonesia, ke Nusantara ya, dari Malaysia, mulai Portugal, Inggris, yang namanya Spanyol, sampai akhirnya Belanda. Baru setelah datang yang namanya Jepang, tersingkir mereka. Nah, artinya sesungguhnya ada upaya mereka di belakang itu untuk melakukan perlawanan terhadap kerajaan-kerajaan Islam yang tersebar di Nusantara. Tidak tuntas. Jadi ada upaya itu gitu, dan itu sesungguhnya mereka lakukan dengan luar biasa. Nah, upaya yang mereka lakukan itu dengan mendominasi kekuasaan ekonomi dan kekuasaan politik. Tapi kan yang mereka bisa tundukkan hanya beberapa wilayah dalam soal agama. Dalam sejarahnya. Dan kemudian dengan teriakan Allahu Akbar, dan ini mempermalukan sekutu, Indonesia mampu mempertahankan kemerdekaannya. Makin kencang mereka menghajar lewat agresi militer 1, agresi militer 2. Saking kencangnya serangan mereka kenakan biayanya ke Indonesia.
Sampai tahun 70-an baru lunas. Dan orang-orang sejarah bilang arek-arek Surabaya, padahal itu mujahid semua yang berjuang gitu. Iya, mujahid semua. Dan itu yang kemudian luar biasa wujudnya gitu. Dan mereka tetap tidak terima pemikiran. Dan disitulah dijungkir balikan model, makanya Undang-Undang Dasar 45 segera diubah dengan RIS, lalu diubah dengan Undang-Undang Dasar 50. Yeah. Yang tidak bisa berjalan sampai akhirnya keluar dekret Presiden 5 Juli 59. Yang juga kemudian diembel-embeli dengan Piagam Jakarta juga. Sama Nasakom gitu loh. Jadi perjuangan kita ini boleh dibilang lain sama perjuangan bangsa-bangsa di Amerika yang hancur lebur penduduk aslinya. Itu juga di Australia kalau tidak salah seorang pemimpin pernah bilang 300-an tahun itu bukan dijajah, itu perjuangan yang luar biasa. Bukan begitu, Bang? Jadi ada beberapa yang bicara yang medan perjuangannya adalah medan perjuangan terhadap kerajaan Islam di Nusantara, bukan terhadap Indonesia. Yeah. Kalau karena Indonesianya sendiri baru dinyatakan pada 17 Agustus 45. Sebelumnya namanya adalah kerajaan-kerajaan Nusantara. Baik dari mulai Sultan Tidore sampai dengan Aceh, semua bentuknya kerajaan-kerajaan dan kesultanan. Saya pernah bicara kayak gini di dalam pertemuan para sultan dan para raja se-Indonesia di Jakarta ketika saya baru pertama kali menerbitkan Bangsa Terbelah. Jadi Bangsa Terbelah sebelum saya edarkan, saya bagi dulu kepada mereka. Karena mereka lah yang pernah mempersatukan Indonesia. Itu berkorban saya berikan untuk menghibahkannya. Luar biasa. Iya, saya hibahkan ke mereka dengan gitu-gitu. Lalu kalau diambil dari situasi sekarang, misalnya kita lompat ke situasi sekarang, mereka juga punya kerisauan yang amat sangat luar biasa. Tapi basisnya tetap kerisauan mereka adalah ke sistem yang mereka bilang ini sistem aniaya, sistem zalim, yang sistem tidak membangkitkan keadilan. Yang dalam bahasa sederhananya hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas gitu. Yang dalam pertemuan kemarin di Washington, sesungguhnya walaupun pertemuan itu bukan hanya oleh presiden, oleh pemimpin negara Indonesia, tapi juga oleh pemimpin-pemimpin lain, itu menunjukkan bahwa sesungguhnya Amerika sedang menyatakan Anda harus tunduk pada sistem korporasi internasional yang kami bangun. Itu dalam ikon-ikon sambutan, dialog, apa itu semua kelihatan di situ ya. Jadi kalimat yang Anda ASEAN harus tunduk pada sistem korporasi yang kami bangun. Karena itu Anda ketemu dengan CEO internasional. Itu kan sama dengan membenarkan invasi korporasi. Itu kan sama dengan logika itu loh yang kenapa sih nggak dibahas? Saya terus terang kerisauan saya karena mungkin gue salah juga kali ya. Referensi di perpustakaan saya mungkin salah gitu ya. Tapi kalau saya amati, ini ada upaya nih, upayanya keras sekali nih mempertahankan model corporate capitalism gitu. Kalau pakai model berpikirnya mereka sendiri gitu ya. Oh, ini corporate capitalism sedang diupayakan tetap berjalan habis-habisan. Di tengah namanya corporate state capitalism juga melakukan perlawanan gila-gilaan gitu. Dan negara-negara ASEAN mana yang ikut? Kemudian saya coba selisih gitu, saya coba ikut. Disitulah saya tahu, gitu. Oh, artinya kita bisa memetakan sesungguhnya bagaimana risaunya Washington terhadap negara-negara di ASEAN. Dan bagaimana Cina sesungguhnya memberikan respon. Bahkan dalam pemberitaan di Cina, menurut Cina itu nggak akan berhasil Biden melakukan itu. Mereka sendiri ngomong loh, Cina. Segitu. Iya, sudah muncul. Itu perjuangan yang tidak akan membawa hasil cukup menggembirakan bagi Washington katanya. Kan menarik kan? Jadi kalau kita baca petanya begitu tuh, wah mereka sudah responnya begitu gitu ya dalam pertarungan itu gitu. Nah sekarang kita pindah. Oke. Kalau begitu sesungguhnya sikap Indonesia sendiri mestinya gimana? Nah, kalau saya gitu ya. Kembalikan pada sikap Soekarno dan sikap Hatta. Luar biasa. Jadi nggak usah balik kepada cara-cara berpikir mujahidah dan mujahid deh, bukan itu deh. Baliklah gitu. Ini. Oke deh, gue nggak pakai istilah itu deh, gitu deh. Jangan. Jadi deh, gue nggak pakai istilah nanti itu. Dikeker kita. Iya, nanti nggak usah deh. Gue pakai istilah Soekarno sama
hemat aja deh. Gitu. Aku tidak akan pernah mengolah ini dan menyerahkan kepada bangsa asing sampai dengan ini aku olah sendiri. Wah itu kalau baca ya namanya. Biarkan tidak diolah kata Bung Karno. Tidak apa-apa, ini akan menjadi deposito anak cucu kami. Tapi anak cucu orang lain yang dapat sekarang. Jadi kalau saya baca lagi 7 butir indoktrinasi Soekarno gitu ya, bagaimana cara ngebangun bangsa dengan buku setebal hampir 10 cm gitu ya. Sebenarnya 10 cm itu buku gitu ya. Oh itu dahsyat berpikirnya. Dan ternyata yang namanya istana itu dijadikan tempat untuk dialog. Bercumbu pemikiran. Dialognya luar biasa. Saya ulang ya, bercumbu pemikiran. Itu di Soekarno ada pikiran. Begitu juga ada pikiran itu di Hatta. Walaupun kemudian harus diakui, kedua-duanya terkontaminasi. Iya, ditinggalkan gara-gara koperasi. Kontaminasinya kecil. Ya. Gitu. Kan pecahnya itu cuma gara-gara PLN tidak mau dikelola oleh koperasi begitu Bung Karno. Kalau nggak salah itu Bang awalnya. Salah satunya soal itu, tapi soal lainnya soal Bung Karno juga membatalkan KMB tahun 56. Jadi ada tiga peristiwa penting di tahun 56 itu. Satu soal Soekarno membatalkan KMB. Tahun 56. Yeah. Tahun 58-nya baru swasta nasionalisasi. Bukan swastanisasi tapi nasionalisasi sejumlah perusahaan asing. 56 membatalkan KMB, 56 Hatta mundur, itu penting di situ. 56 mafia Berkeley, Universitas Berkeley masuk ke Indonesia. Di zaman Bung Karno sudah masuk. Zaman Bung Karno, mereka masuk ke Indonesia. Gitu peristiwa pentingnya. Gitu. Pak Hatta punya sikap di situ. Dan memang ada problematik bagi soal PLN, itu latar belakangnya. Dan ini berkaitan memang soal energi. Nah pada peristiwa itu diwujudkan pada tahun 58 ketika melakukan nasionalisasi. Dua perusahaan minyak Amerika menyatakan kami tidak ingin dinasionalisasi, kami ingin memperbaiki saja soal bagi hasilnya. Muncullah namanya kontrak karya generasi 1 Freeport dengan juga. format production sharing contract. Gitu. Itu kalau melihat ya gitu. Lihatnya. Sudah 45 menit Bang, nggak terasa aku lihat jam. Subhanallah. Tadi urusan Jinping yang kepalanya sakit ini, sebagai penutup mungkin Bang. Ini juga kan mempengaruhi ini. Ya silakan. Pasti Bang. mempengaruhi karena ada dua peristiwa yang saya lihat, ada dua sumber yang bisa kita pakai untuk melihat Jinping sakit. Sumber pertama adalah keberanian memunculkan berita bahwa si Jinping sakit. Nah itu juga biasanya kan ditutup ini negeri macam gitu. Bagi dunia kapitalis, komunis basisnya, kapital berbasis komunis gitu ya. Ini tidak mungkin dikemukakan semestinya. Tapi ini dikemukakan. Itu artinya mereka punya keyakinan bisa menyembuhkan. Itu satu. Negeri tukang ganti komponen ini luar biasa memang. Yang kedua, mereka sedang membuktikan pada Barat bahwa metodologi kesehatan mereka, baik dalam cara berpikir, di metodologi maupun di analitik, itu jauh lebih unggul dibanding yang namanya cara berpikir dan metodologi sistem Barat. Seperti Xi Jinping menyatakan kami memiliki Chinese medical tradition. Ya, betul. Ya. Sementara kita sedang bikin rumah sakit di Bali luar biasa. Sama vaksin. Nah, itu metode pertama. Metode kedua kita cara ngelihatnya adalah ini sedang dilihat sampai seberapa jauh respon masyarakat dunia atas posisi Xi Jinping. Nah, sumbernya kan bisa kita pakai sebagai betapa seringnya media Barat menyatakan perekonomian Cina bakal ambruk setelah yang namanya peristiwa 2008 sampai akhirnya 2015 sampai dengan akhirnya Trump berkuasa sampai dengan sekarang. Tapi kan tidak pernah. Bahkan kasus Evergrande kemarin kan juga luar biasa. Oleh yang namanya goleng semua. Iya, Cina bakal kan enggak. Nah, artinya sesungguhnya kita harus lihat ini sebagai perang informasi. Bagian dari perang informasi. Sama seperti soal terbunuhnya 12 jenderal Rusia oleh pemberitaan media Barat. Itu bagian dari perang informasi. Sama seperti pemberitaan media Barat menyatakan
ujung-ujungnya nanti Rusia akan menggunakan nuklir. Itu provokasi. Ya, bisa jadi mereka sendiri akan menggunakan nuklir gitu. Luar biasa berita ini. Ya, makanya dengerin jadi hasil. tergantung cara kita memandangnya. Dari mana? Nah, tingkat kebenaran itu hanya bisa kita pakai kalau kita bisa ngecek ke sumber yang betul-betul bisa kita percaya. Sampai sejauh itu gitu. Itu cara pandang saya. Luar biasa. 48 menit sudah. Tinggal punya waktu 12 menit lagi saya untuk menutup kisah ini. Silakan Bang, kita sampaikan salam perpisahan dulu kepada pendengar dan YouTube-nya bisa dilihat nanti sore atau malam hari gitu. Ternyata Barat sedang menapak puncak fuka. Ini. Dalam kajian saya, Barat sedang menampak puncak fuka. Volatile, uncertain, complex, ambigu. Gitu ya. Jadi Barat sedang menapak puncak, sedang akan mencapai puncak. Puncaknya nanti munculnya Imam Mahdi. Jadi kalau menurut saya puncak ketidakpastian, puncak kerentanan, puncak kompleksitas, puncak tidak jelasnya model hubungan internasional, itu akan sampai pada titik puncak konflik gitu. Nah, puncak konflik itulah kemunculan. Jadi dalam hal ini nggak usah berpikir pakai modal Imran Hussein yang eskatologi Islamnya begitu gitu ya. Pakai model berpikir yang sekarang kita lihat aja. Oh iya, mereka sedang menciptakan situasi-situasi fuka yang terus berkesinambungan. Nah, kepastian itu hanya di tangan mereka. Makanya mengatasi COVID sama mengatasi situasi global pandemik, mereka memastikan harus dengan vaksin. Artinya mereka ciptakan fuka, mereka menciptakan kepastian. Mereka menciptakan fuka, mereka menciptakan kepastian. Metodenya pasti begitu gitu. Itu artinya suatu saat mereka sendiri akan sampai pada titik puncak di mana fuka yang mereka ciptakan, volatile, uncertain, complex, ambigu, yang mereka akan sampai pada titik puncak di mana mereka sendiri tidak mampu mengatasinya. Bentar lagi. Artinya umat Islam harus siap-siap. Menjawabnya gimana, meresponnya kayak apa. Di keluarga masing-masing. Jawaban itu bukan ada di mana-mana. Adanya di Al-Quran dan hadis. Yuk kita buka lagi Al-Qurannya, yuk kita buka lagi hadisnya. Baca terjemahnya. Demikian penutupnya Ayat Tarif dan pendengar Rasil. Salah menjadi tanggung jawab saya sambil memohon ampunan dari Allah. Benar karena kehendak Allah semata. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.